ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, mari kita buka perkuliahan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, sebelum kita mulai, walaupun itu sudah ada presensi online, tapi saya ingin menyesuaikan aja nanti ya untuk kehadirannya. Ini untuk pegangan saya. Nanti kalau saya ditanya tentang kehadirannya apa antara yang online dengan manualnya apa sesuai mungkin nantinya. Karena itu saya harus punya pegangan. Baik, Bu Wahyu sudah ada. Kemudian Pak Muhammad Zardan Ayubi belum ada ya, Belum Ustadz. belum hadir. Kemudian Bu Nadia belum ada. Pak Saya Nurali, Ustadz. Hah? Siapa? Nadila? Hadir Ustadz. Ya, ada. Oke, Oke. hadir. Pak Nurali? Hadir Ustadz, mohon izin kami Tasmi di jalan Oh ya. habis tugas di Pantai Unggapan. Oh Ini masih di ya. jalan. Ya, Manila, hati-hati. Amin amin. Kami tapi on cam terus. Oh ya. Bu Lita. Hadir Ustadz. Oke. Bu Dewi, ini Bu Ahda ini. Hah? Umi Dewi. Ya, Ya Bu hadir. Anda Mm-mm. hafal. Bu Amarilis. Bu Hadir Amarilis. Ustadz. Ada ya. Hadir Ustadz. Kemudian Pak Faisal. Siap, hadir. Oke. Kemudian Pak Rayagung. Hadir Ustadz. Oke. Ini yang belum muncul tadi Pak Muhammad Zardan sudah ada. Sampun Ustadz. Sudah ya. Oke, oke. Ya. Ya, hadir semua ya. Alhamdulillah semua 9 ya. Alhamdulillah. Hadir semua. Baik. Saya masih melanjutkan penjelasan saya tentang masalah tafsir. Tapi saya mau ingin screenshot dulu. Nah, screenshotnya. Oke. Saya ingin melanjutkan penjelasan tentang tafsir. Jadi saya juga akan menjelaskan tentang karena ini nanti ada kaitan dengan hadis. Saya ingin menjelaskan tentang takhrij hadis, nanti kaitannya dengan tugas itu juga. Jadi kemarin kan sudah ya, tapi mungkin sebelum saya melanjutkan, saya dibantu mungkin bisa mengingatkan kembali apa yang dimaksud dengan tafsir bil ma'thur itu. Ada yang masih ingat penjelasan kemarin? Tafsir bil ma'thur. Tafsir bil maksur adalah tafsir yang dilakukan antara satu ayat dengan ayat Al-Quran yang lain. Yang kedua dilakukan dengan hadis. Oke, kemudian Juga dihubungkan dengan perkataan sahabat. sahabat Nabi. Ya, itu jadi 3 unsur itu yang disepakati. Kalau yang tabi'in itu diperselisihkan oleh kalangan ulama ya. Jadi kemarin saya sudah memberikan contoh tentang itu dan banyak nanti buku tafsir yang bisa dijadikan rujukan yang berkaitan dengan tafsir bil ma'thur. Ada yang tafsir yang sangat-sangat tua sekali. Tanwirul Miqbas fi tafsir Ibnu Abbas, itu tafsirnya Ibnu Abbas. Jadi ada, tapi enggak tebel, itu tipis ya. Kemudian ada tafsir bahasa Indonesianya, Ustaz. Ya, Saya punya bahasa terjemah Ibnu ada. Abbas. Ya nggak apa-apa, bagus itu. Ada, sudah ada terjemahannya itu ya. Kemudian ada tafsir Abdul Razak As-San'ani. Nah, itu juga. Dan ada tafsir yang sangat populer sekali, tafsir At-Tabari. Itu abad ke-3 Hijriah itu. Ini tafsir yang sekitar 30 jilid kalau salah itu. Itu luar biasa. Jadi masuk banyak kali
Kemudian yang sangat populer tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini mungkin nanti akan banyak dijadikan sebagai rujukan ya. Ini termasuk tafsir bil ma'thur ya. Kemudian ada tafsir Ibnu Atiyah. Ada tafsir yang lain sama Rakwandi kalau tidak salah. Itu tafsir masuk kelompok tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur. Oke, sebelum saya melanjutkan kepada nanti tentang takhrij hadis, saya masih mau melanjutkan dulu penjelasan saya yang terakhir tafsir Al-Isyari belum. Jadi saya ingin melanjutkan, kemudian udah ada tafsir Bir-Ra'yi kemarin. Tafsir Bir-Ra'yi ini sangat banyak sekali, terutama yang berbahasa Indonesia itu seperti tafsir Al-Azhar punya Pak Buya Hamka itu, kemudian tafsir Al-Misbah, tafsir Hasbi As-Siddiqi, dan banyak sekali tafsir-tafsir yang lain termasuk tafsir Bir-Ra'yi. Termasuk tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi itu Al-Jami' li Ahkamil Quran itu termasuk tafsir Bir-Ra'yi itu. Tafsir Al-Maraghi, tafsir Al-Munir oleh Az-Zuhaili. Itu termasuk tafsir Bir-Ra'yi. Jadi banyak tafsir Bir-Ra'yi. Nah, hanya saja ketika kita akan menafsirkan Al-Quran, yang harus kita perhatikan dulu adalah tafsir bil ma'thur itu. Nah. Ada nggak penafsiran ayat dengan ayat? Ada nggak penafsiran ayat dengan sunnah, dengan hadis Nabi? Ada nggak penafsiran ayat dengan aqwalus sahabat? Nah, kalau ada, harus kita jadikan acuan dulu gitu loh. Paling aman. Nggak bisa kita langsung melangkah kepada penafsiran Bir-Ra'yi. Karena itu sangat penting, termasuk asbabun nuzul, latar belakang turunnya ayat. Karena itu nanti ketika membuat makalah itu, teks ayat, kemudian terjemahannya, sebab-sebab turunnya ayat itu asbabun nuzulnya harus dikemukakan. Karena apa? Asbabun nuzul akan membantu kita di dalam memahami ayat Al-Quran itu. Apa yang melatar belakangi diturunkannya ayat. Nah, itu harus kita pahami, nanti akan sangat-sangat membantu. Jadi jangan sampai artinya kita menafsirkan itu semata-mata Bir-Ra'yi. Ini bisa menyimpang. Ya kemarin memang beberapa tahun 2003, di penghujung tahun 2003, saya kemudian memang termasuk salah seorang yang ikut konferensi Mufassir Muhammadiyah itu. Tapi akhirnya saya terhenti jalan karena memang kondisi saya tidak memungkinkan. Ya. Nah, ketika konferensi yang kedua itu memang terjadi perdebatan itu. Perdebatan terkait dengan penafsiran ayat-ayat Al-Quran itu ya. Ya, makanya kan lebih jangan sampai lebih mengemukakan ra'yu daripada nakalnya, daripada riwayatnya. Ya, ketika kita menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, karena itu di tafsir Bir-Ra'yi ini kan ada yang mazmumah, yang tercela, ada yang mahmudah, ada yang terpuji gitu loh. Walaupun kadang-kadang yang terpuji pun kadang-kadang ada terjadi perbedaan pendapat. Misalnya ada yang menganggap tafsir Muhammad Abduh, tafsir Rashid Ridho Al-Manar itu dianggap tafsir yang celah. Tapi mayoritas ulama umat Islam mengatakan itu termasuk tafsir mahmudah. Ya, jadi masih termasuk tafsir mahmudah. Jadi memang tidak lalu artinya mendahulukan daripada ra'yu, daripada pendapat ijtihad ya pada itu. Itu berimbang. Jadi kalau saya lihat tafsir Al-Manar itu yang karang oleh Muhammad Abduh dengan Rashid Ridho itu berimbang. Hanya saja Muhammad Rashid Ridho itu muridnya dari Pak Muhammad Abduh yang meneruskan tafsir. Kalau Muhammad Abduh sendiri hanya menafsirkan sampai surat An-Nisa ayat 125 kalau salah. Kemudian beliau wafat, setelah itu diteruskan oleh muridnya Muhammad Rashid Ridho. Nah, kemudian yang ketiga, tafsir Al-Isyari. Tafsir Al-Isyari ini adalah tafsir menafsirkan ayat Al-Quran berdasarkan makna yang tersirat, bukan yang tersurat.
Kalau yang tersurat itu kan gampang dipahami, yang zahir. Tapi ini yang berdasarkan makna batin, yang tersirat di dalam. Nah, seperti yang tafsirnya Ibnu Abbas itu. Jadi ketika turun surat An-Nasr itu, bagi sahabat yang memahami surat An-Nasr ini dengan makna yang zahir, bahagia sekali, gembira sekali. Karena apa? Ini mengandung pemberitaan bahwa sebentar lagi akan terjadi pembukaan kota Mekah. Waktu itu memang para orang-orang Islam kan diusir, mengungsi, hijrah ke Madinah. Sudah rindu kampung halaman. Kemudian turun ayat yang memberitakan sebentar lagi akan terjadi pembukaan kota Mekah. Itu luar biasa pemberitaannya. Tapi itu kan makna zahir. Sementara Ibnu Abbas memahami apa makna yang tersirat di dalam apa makna daripada surat An-Nasr ini, yaitu ajalnya Nabi. Nah, jadi para sahabat yang lain kan enggak tahu itu. Jadi enggak bisa karena memang Nabi ya sudah menjamin ketika itu mendoakan Ibnu Abbas itu Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Nah, salah satu syarat daripada tafsir Al-Isyari ini tidak boleh bertentangan dengan makna lughah. Misalnya ayat yang menyatakan innallaha lama'as sabirin. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab, kata-kata lama'ah ini kan artinya kan menyambar itu. Lama al-barq. Petir atau kilat itu menyambar, lama al-barq. Jadi nggak boleh diartikan innallah lama sabirin menyambar. La dengan ma'a itu diartikan terpisah. Jadi sungguh artinya. La dengan ma'a. Jadi kalau diartikan jadi satu, lama itu menyambar artinya. Nah, tidak boleh diartikan seperti itu. Itu diantara apa? Syaratnya juga tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis ya. Jadi ketika penafsiran. Nah, contoh daripada tafsir Al-Isyari ini adalah Ruhul Ma'ani yang dikarang oleh Al-Alusi. Itu salah satu contoh tafsir Al-Isyari. Lebih kepada penafsiran ayat untuk sufi, tasawuf ya. Tasawuf. Kemudian juga tafsir Qusyairi ya. Tafsir Qusyairi itu termasuk tafsir Al-Isyari namanya. Nah, itu. Jadi secara garis besarnya ada 3 itu. Jadi penafsiran ayat dengan tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi, tafsir bil isyari. Nah, saya kembali kepada yang awal lagi itu loh. Nah, sekarang tafsir bil ma'thur. Nah, saya ingin share. Mudah-mudahan nggak trouble ya. Mau saya share. Sudah kelihatan? Masih Belum? proses, Ustadz. Masih Oh, proses. proses ya. Oke. Sebentar lagi insya Allah kelihatan. Insya Allah sampun terlihat Ustadz. Sampun Ustaz. Sudah ya? Oke, Sudah ya, sampun. alhamdulillah. Takhrij hadis. Jadi takhrij ya, ini kalau saya ngambil definisi dari kitabnya Mahmud Tohan ya. Takhrij adalah menunjukkan tempat asal status hadis di dalam sumber-sumber aslinya, yaitu kitab induk hadisnya. Seperti misalnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, Musnad Ahmad, dan lain-lainnya. Banyak yang meriwayatkan hadis tersebut beserta sanadnya. Sanad itu rangkaian perawi-perawinya itu.
mulai Bukhari misalnya, kalau hadis riwayat Imam Bukhari dari dari menerima dari gurunya, gurunya sampai nanti kepada tabiin, tabiut tabiin, tabiin, sahabat, kemudian Nabi yang menjadi sumber daripada hadis tersebut, ya. Jadi harus ittisalus sanad, itu kan memang salah satu syarat hadis sahih itu kan ittisalus sanad. Jadi sanadnya itu perawinya bersambung-sambung, nggak boleh terputus. Kemudian menjelaskan martabat. Martabat itu derajat daripada hadis. Apakah hadis ini sahih, hasan, dhaif, atau mungkin juga palsu, maudhu, ya, hadis-hadis maudhu, ya. Jadi status hadis tersebut bila diperlukan. Jadi bila diperlukan. Nah, memang biasanya sangat perlu itu, ya, terkait dengan masalah itu. Nanti di sini yang perlu dijelaskan itu adalah yang dijelaskan martabatnya itu, ya, hadis selain Bukhari Muslim. Nanti kalau untuk yang hadis yang Bukhari Muslim, kita mengikut kepada apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Nanti di bawah sini ada Imam An-Nawawi di dalam Muqaddimah Syarah Sahih Muslim itu yang mengatakan bahwa umat Islam sepakat, ya, ulama sepakat, tidak ada kitab yang lebih sahih setelah Al-Quran selain kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi sebenarnya kan ulama itu sudah sepakat kalau hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tapi Bukhari ini diriwayatkan hadisnya dalam kitabnya Sahih Bukhari, ya, bukan kitab yang lain. Kalau kitab Adabul Mufrad, kitab Adabul Mufrad punya Imam Bukhari juga, tapi hadis sana belum terjamin kesahihannya. Jadi syaratnya harus diriwayatkan Imam Bukhari, tapi di dalam kitab sahihnya, Al-Jami' As-Sahih itu. Dan Imam Muslim. Jadi karena itu tidak perlu dijelaskan martabatnya. Insyaallah sudah sepakat, ya, kesepakatan ulama, kesepakatan umat bahwa hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim sahih, ya. Nah, sementara kalau selain daripada itu harus dijelaskan martabatnya. Harus dijelaskan martabatnya. Bagaimana cara kita? Nah, tapi tetap harus itu, nanti yang Bukhari Muslim harus tetap ditunjukkan sumber aslinya gitu loh. Jadi kalau kita mendapatkan hadis di kitab tafsir, mendapatkan hadis selain kitab hadis, harus kita takhrij. Artinya harus kita cocokkan dengan hadis yang ada di dalam kitab induk, kitab hadisnya, ya. Sesuai dengan perawinya itu siapa. Nah, sementara yang untuk penjelasan martabatnya ini tadi yang dijelaskan selain Imam Bukhari dan selain hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nah, kalau itu selain itu, maka harus dijelaskan martabatnya. Nanti apakah hadis ini sahih, apakah hadis ini hasan, apakah hadis ini dhaif. Nah, bagaimana caranya kita? Kita mengikut aja apa yang sudah diteliti oleh ulama sebelumnya. Nah, kita melihat misalnya Musnad Ahmad ini kan ada yang mentakhrij hadisnya, mentahqiq hadisnya, yaitu Syu'aib Al-Arnaud. Nah, di bawahnya itu biasanya akan tercantum penilaian Syu'aib Al-Arnaud terhadap hadis Musnad Ahmad ini. Kita ambil misalnya salah satu contoh hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad misalnya. Katakanlah misalnya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tapi ada juga yang mengatakan sholihul akhlak, ya. Nah, setelah kita cocokkan, kemudian kita lihat namanya perawi-perawinya itu tadi, ya, di Musnad Ahmad, ya, beserta dengan sanadnya tadi.
Kemudian kita lihat di bawahnya, hadis ini Hasan menurut Syu'ib Al-Arnaud. Cukup gitu aja. Jadi nanti untuk makalah cukup gitu aja. Jadi hadis ini sahih menurut Syu'ib Al-Arnaud. Hadis ini sahih menurut Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Gitu aja. Jadi kita tidak perlu meneliti satu persatu. Sebab kalau penjelasan martabat hadis yang sebenarnya kita harus meneliti satu persatu perawinya itu. Apakah perawinya ini jujur, apa tidak? Apakah hafalannya kuat, apa tidak? Misalnya apakah dia memang hadis tersebut memang tidak bertentangan dengan hadis yang lebih perawi yang lebih kuat di atas. Enggak, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, kita tidak perlu kecuali kalau untuk keperluan penelitian ilmiah mungkin lah. Penelitian ilmiah tidak perlu itu. Tapi untuk kepentingan kita menulis buku, termasuk nanti misalnya saudara tugas akhir, cukup itu aja. Cukup begitu aja. Jadi hadis ini sahih menurut Muhammad Nasir Al-Albani. Hadis sahih menurut Syu'aib Al-Arnaud. Gitu aja. Jadi cukup gitu aja. Ya. Saya sini berikan contoh tentang contoh takhrij dan penjelasan martabat hadis. Satu contoh adalah hadis riwayat ke Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini yang diambilkan dari tentang rukun an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wal hajj wa shaumi Ramadan. Muttafaqun alaih. Nah, penyebutan muttafaqun alaih ada dua. Satu, muttafaqun alaih artinya ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Imam Muslim meriwayatkan persis seperti ini dan Imam Bukhari juga meriwayatkan persis seperti matanya ini. Hanya saja untuk jalannya bisa berbeda. Jadi karena Imam Bukhari punya guru, kemudian Imam Muslim juga punya guru. Walaupun ya ada kemungkinan untuk bertemu, tapi mereka punya jalan. Kadang-kadang yang berbeda itu ya. Tapi sama, matanya sama, isi hadisnya sama. Ya. Jadi makanya ini kan dikatakan muttafaqun, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada juga istilah yang satu lagi, rawahu syaikhani, diriwayatkan oleh dua orang guru syekh, yaitu Imam Bukhari dan Imam. Itu juga dipakai untuk hadis yang diriwayatkan disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Nah, kalau kita takhrij, ini kan cuman kita cantum ke An Ibnu Umar, sahabat saja itu, sanadnya cuma dari sahabat, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, langsung diterima dari Nabi. Nah, ini kita takhrij. Nah, kita sebutkan dari awal. Haddatsana Ubaidullah. Jadi Imam Bukhari mengatakan kami telah menerima dari Ubaidullah. Ini gurunya Imam Bukhari bin Musa. Qala, yang berkata juga akhbarana Hanzalah bin Abi Sufyan an Ikrimah, yang terima dari Ikrimah bin Khalid, ya, dari tabi'in lanjut kepada sahabat Nabi Ibnu Umar dan sahabat kepada Nabi. Itulah yang dinamakan dengan ittisalus sanad itu. Jadi bersambung-sambung, tidak. Jadi kalau di sini misalnya terputus sahabatnya tidak disebutkan, maka di sini berarti mursal itu. Ya, mursal hadisnya. Karena tidak mungkin tabi'in itu menerima dari Nabi. Tabi'in itu kan nggak hidup satu masa dengan Nabi. Jadi kalau dia mengatakan saya melihat Nabi atau saya mendengar Nabi, mustahil itu. Ya, itu yang dikatakan nanti terputusnya sanad, inqita' sanad itu. Jadi sanad yang terputus ya, tidak ittisal, tidak bersambung-sambung lagi gitu. Nah, ini kita lihat, jadi sanadnya itu sambung-sambung ini. Nah, ini dinamakan dengan takhrij, kita melihat kepada kitab induknya.
Ya, kitab induknya. Nah, coba kita lihat di footnote yang nomor 3 dulu. Nah, tadi yang pertama dikutip dari Mahmud Tohan, Usulut Takhrij wa Dirasatul Asanid. Nah, kemudian yang kedua, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Bukhari Al-Bukhari, Sahih Bukhari. Ya, ya, Sahih Bukhari dan seterusnya. Itu yang diapain yang kedua ya, bukan yang tiga tadi. Itu Sahih Bukhari. Jadi dikutip dari hadis nomor 8. Hadis nomor 8 ya. Nah, yang ketiga tadi adalah yang apa namanya Sahih Muslim. Jadi Muslim juga meriwayatkan hadis tadi. Tapi kalau Muslim ini meriwayatkan hadis tadi di dalam apa kitabnya sendiri ya. Kitabnya sendiri jilid 1 bagian Muqaddimah halaman 14. Ya. Ini jadi apa bisa dilihat juga ada yang bisa dilihat dari tarikh Madinatul Salam dan seterusnya itu yang kitab-kitab lain yang juga dapat dilihat tentang hadis tersebut ya. Nah, jadi apa namanya bisa dilihat. Jadi itu takrid namanya. Jadi takrid itu tuh kita juga. Nah, kemudian di dalam kitab Sahih Muslim itu dalam Muqaddimah 14 itu dikatakan ya. Jadi hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim di atas sahih. Penilaiannya hal ini berpedoman kepada apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam Muqaddimah Syarah Sahih Muslim bahwa para ulama sepakat bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah dua. Kitab hadis yaitu kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ini teksnya yang persisnya qala Imam An-Nawawi ittafaqal ulama rahimahumullah ala anna as-sakhal kutub ba'dal Quran al-aziz as-sahihain al-Bukhari wa Muslim wa talaqatuhumul ummah bil qabul wa kitab al-Bukhari as-sahuhuma. Jadi Imam An mengatakan sepakat ulama rahimahullah bahwasanya kitab yang paling sahih ya setelah Al-Quran adalah Sahihain, dua kitab sahih ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan umat sudah menerima tangan ini. Wa kitab Al-Bukhari as-sahuhuma dan kitab Sahih Al-Bukhari itu adalah yang paling sahih dari kitab yang lain atau Sahih Muslim. Jadi ini aja. Jadi kalau saudara misalnya mengatakan itu alasannya ini. Jadi Imam Bukhari ya nggak perlu lagi dijelaskan martabat. Imam Muslim juga begitu. Kita mengikut kepada Imam Bukhari dan kepada Imam Muslim apa yang dikatakan oleh Imam Muslim dalam Syarah Muslim. Itu kalau saudara misalnya nanti ditanya oleh orang, mengapa kok nggak dijelaskan martabat? Ya ikut aja. Saya percaya kepada Imam An-Nawawi dalam Muqaddimah Syarah Sahih Muslim mengatakan bahwa Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah kitab yang sahih yang diriwayatkannya. Kemudian contoh kedua. Ini kita asar. Bagaimana? Apa di break ya? Apa break dulu apa gimana? Break dulu Ustaz buat sholat. Oh gitu ya. Nggih. Berapa lama breaknya? Monggo kerso Ustadz, kami ikut Ustadz Mawon. 20 menitan. 20 menit ya? Cukup ya? Nggih. Cukup sama wudhunya ya? Sekarang jam berapa? Sekarang jam 14.49. 14.50 ya. Jadi kita kembali jam berapa? Jam 3:10. 3:15. Oh, 3.15. Baik, kalau begitu kita lakukan dulu, nanti kita lanjutkan penjelasannya setelah kita break untuk melaksanakan sholat asar dulu ya. Selamat beristirahat ya. Ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Ini dimatikan apa begini? Matikan dulu ya.
Nggak apa-apa Ustadz, nggak usah Nggak usah ya, dihentikan. nggak usah ya, biar itu aja. Di apa namanya di off apa off cam aja nggak apa-apa. Nggih.